Oke, ini adalah edisi di video agak panjang terkait dengan material apa ya, the middle material, titik tengah, bijaksana, bukan kiri kanan, tetapi sebuah kisah lama yang digunakan di copyright and to left, yaitu kaum kanan dan kiri, kemudian pembagian global, elit politik, ekonomi, dan sebagainya terkait dengan perkembangan manusia sampai di titik kekinian yang kemudian kita menghadapi perekonomian di tengah malam, akhir zaman, yang akan membawa kita pada sebuah tapering. Tapering itu adalah repeating tapering, pengulangan uh, kisah lama dalam kebijakan-kebijakan dan cara peniruan untuk dilaksanakan pembelajaran dari kisah lama istilahnya. Nah, tetapi yang sangat disayangkan adalah nilai aslinya itu mulai ditiadakan sehingga nilai kepalsuannya. Nah, apabila nilai kepalsuannya yang malah itu diperbesar tanpa mengadakan nilai asli, maka alur cerita itu berubah. Itu sebabnya kita mendapati bahwa alur ceritanya tidak seperti yang diharapkan karena memang ada titik keaslian yang bukan kebetulan. Titik keasliannya ini justru yang mau ditiadakan. Jadi sebuah kisah tentang kapital ditemukan, sebuah kisah tentang dunia waktu before dan after life, kisah tentang keterangan kejelasan dalam kealahan yang benar, dalam ketuhanan yang benar, dalam perbaikan dan edukasi yang benar di zaman Sulaiman yang sebelumnya disebutkan dalam pengertian dan kisah Salomo dalam terjemahan bahasa Inggris Salomon. Kemudian Cleopatra yang adalah keturunan dari Lembah Valley, Death Valley sebetulnya, karena ada di sebuah lirik lagunya Solomon Song. Pada bait refrain yang pertama itu kisah tentang gunung dan laut. Di refrain yang kedua dikisahkan tentang sebuah kisah di lembah kematian. Itu kalau kita urutkan itu maka terkena generasi 13 itu ada di King's Death Valley. Kemudian di masa oramakan sebetulnya. Kenapa oramakan? Pandemi atas kejatuhan, kemiringan, sisi keruntuhan kejayaan dari Mesir, sehingga pada waktu itu Mesir betul-betul dalam keadaan oramakan, yang terrealisasi dari gambaran cerita sampai Cleopatra itu bertemu datang pada Sulaiman Salomo dalam kisah Bible itu. Mengapa ada pada kisah Bible dan ada pada kisah buku Al-Quran? Dan kita tahu bahwa dari titik itu tidak hanya soal waktu, karena Sulaiman dan Salomo ini adalah satu pribadi yang menguasai tentang waktu. Tetapi ada sebuah dan saya sudah tanamkan itu di sosial media, mengapa justru hitungannya adalah before Christ dan after Christ, bukan Salomon. Karena ada penduplikasian sistem copy paste yang kemudian dibawa, yang kita arahnya ke mutasi dan pergeseran demi pergeseran. Itu sebabnya kapital yang ditemukan, kenapa saya bilang kapital ditemukan oleh Sulaiman dan Cleopatra, karena berdua ini adalah pasangan yang kisahnya tidak hanya sekedar mendua tapi mendunia. Tentang mereka berdua, kisah cinta yang the last love story, the last love kisah cinta yang sejati yang terakhir. Setelah itu sudah dipropaganda dan dikonspirasikan. Nah, jadi dikisahkan dari ABCD. Kenapa saya bisa berkata ABCD? Itu mereka yang temukan karena sebelumnya adalah kisah-kisah lama tentang ukiran simbolis dari sebuah pemahaman yang sebelumnya, yaitu lebih tua di zaman Mesir, tentunya di wal-wal. Itu sebabnya dalam kisah Islam itu terkait dengan kisah wali-wali dan sebagainya, dan itu ditemukan, dikombinasikan dengan cara pandang yang benar, akhirnya terbentuklah. Saya sementara mengerjakan clamshell itu adalah dari kapital ABC-nya itu adalah siklam, sihel, menunjukkan pada sisi kewanitaan yang kita sedang tiru tapering,
Yang sudutnya adalah saya sudah katakan bahwa dia sudah mengalami orama kan, ya kan, sebuah pandemi keterpurukan, abuse, seksual abuse, ya kan, dilecehkan, ditunggangi, ya kan, dimanfaatkan, ditiduri secara seksual benar-benar, kemudian rakyatnya juga dibuat susah oleh para yang memanfaatkan. Siapa yang memanfaatkan? Kisah Orama tentunya. Rama adalah sebuah gambaran penyebab dan akibat. Penyebabnya adalah kaum Rama, yaitu lama sebetulnya. R-nya ganti L. Kenapa? Karena kaitan kiri kanan generasi yang lama, Tower Babel. Dan Orama kan itu menjadi akibat futuristik mereka pegang sampai pada ke titik penurunan kejayaan. Dan itu menjadi keterulangan kita sekarang. Kenapa? Karena kita ada di Indonesia, di Asia, di titik kewanitaan, di titik after midnight dan sebagainya. Jadi dua hal kemarin saya sudah katakan bahwa tentang waktu, Sulaiman dalam pengkhotbah Salomo dia katakan jelaskan waktu dari lahir sampai mati, itu adalah before dan after life story. Nah, itu dia jabarkan ada waktu ini, ada waktu ini. Pertanyaannya adalah kenapa acuannya tidak pada dia tentang Masehi. Perhitungan Gregorian dan Masehi itu tidak jatuh pada dia, tetapi pergeseran kembali. Itu sebabnya itu sebuah pengulangan. Pengulangan apa? Bergesernya Mesir menjadi Mekah, Medina, dan juga terkait masa. Itu sebabnya Masehi dipegang oleh Jesus Christ sebagai perkembangan dari pengambil alihan catatan-catatan. Setelah mereka dibunuh, catatannya itu, jadi saya mau cerita. Sulaiman bisa menggambarkan gambaran-gambaran yang tepat sehingga dia menciptakan sebuah terobosan-terobosan dalam intelektual kecerdasan. Kalau bahasa saya sekarang adalah kecemerlangitan berkilau dalam pemikiran. Dia bisa menggambarkan dirinya, ya kan? Dia bisa menggambarkan istrinya Cleopatra. Tetapi gambaran yang diberikan pada orang, keduanya ini digabungkan menjadi sisi terang dan gelap. Oke? Sedangkan dia memecah, itu sebabnya buku suci terpecah. Kenapa? Karena dia yang menyempurnakan gitu kan, dia yang memperbaiki. Itu sebabnya terpecah. Kalau dulu bergabung dalam sebuah kegorong-gorongan dan dikuasai oleh Habel karena merasa itu adalah ilmu tinggi, agama langit, ya kan, yang sosialnya aut-autan, seksual, cabul dan cabal. Itu sebabnya kasus di tempat mereka ada itu selalu bikin kasus. Sama seperti sekarang ketika mereka mendominasi dan masuk pada jalinan pemerintahan dan dua itu yang memimpin, maka kusut. Dan penempatnya kita ada di sisi yang Cleopatra. Nah, Cleopatra mengalami perubahan dan negerinya mengalami perubahan itu ketika dia bertemu dengan seorang yang bernama Salomo dan Sulaiman. Ya kan? Setelah itu didobrak habis dan menjadi sebuah perubahan. Nah, perubahannya itu terkait dengan intelektual terbangun dalam masyarakat. Setelah intelektual terbangun dalam masyarakat, maka mereka seperti mengadakan kemajuan percepatan yang meninggalkan kaum lama. Oke? Meninggalkan kaum lama termasuk dalam hal ekonomi karena mereka berdua menciptakan sebuah gambaran. Saya mendapat gambaran dari clamshell, kemudian konsep-konsep buku saya itu terkait dengan paper line, itu papirus, dan terkait dengan cetak uang. Jadi itulah underlying apa yang saya kerjakan. Dan ini terkait dengan kisah lama. Jadi peradaban mereka dalam masyarakat yang sehat, di dalam kesehatan juga ya. Kenapa? Karena mereka menemukan catatan-catatan yang lama yang justru diambil ketika mereka ditiadakan. Itulah kisah tentang Islamik. Kenapa saya berkisah tentang Islamik? Ya, tetapi itu juga terkait dengan kisah Babel yang asli, bukan yang konspirasi dan propaganda. Oke? Babel yang asli itu adalah turunan dari Adam dan Habel. Kiabil kalau dalam terjemahan Al-Qur'annya. Nah, karena dia mati, dia terbawa, sedangkan anak cucunya adalah kaum-kaum yang cikal bakal dari pada mereka, kabal dan sekte-sekte yang sesat, yaitu agama Orama kan.
yang menyebabkan orang makan. Artinya pandemi ditimbulkan oleh mereka dalam sisi intelektual, kesehatan, dan keterkutukan sampai pada intelektual. Nah, lalu kita juga melihat bahwa ada banyak perkembangan sampai dunia edukasi pun ABC sekarang sudah diglobalisasikan. Ekonomi bawaan pecahan dari sana. Itu sebabnya jika kita menemukan sebuah pengulangan yang membuat keterpurukan di jalur yang sama, maka kita juga sebetulnya mendapatkan masalah, artinya mendapatkan masalah tetapi juga solusinya. Tetapi sangat disayangkan pada orang-orang yang dia nggak bisa. Nah, penyebab dia nggak bisa adalah keterputusan. Jadi akibat pandemi dan terjadinya kericuhan, peperangan, ambisius, dan serta banyak pergeseran-pergeseran yang sampai menimbulkan konflik berdarah pada waktu itu, diselesaikanlah oleh Sulaiman karena dia memiliki salah satu pola dan karunia serta talenta. Itu sebabnya kapital pada huruf vokal adalah cerita tentang talenta, sedangkan pada huruf konsonan cerita tentang penempatan dan timeline, garis. Oke. Nah, lalu keterputusan inilah yang menyebabkan kaum yang lama itu menjalankan ya mereka gitu kan, kawin mawin dan makan minum yang kebablasan akhirnya karena mereka haus kekuasaan, haus darah, dan otaknya udah miring, sungsang. Jadi arahnya adalah tidak sehat. Nah, itulah yang menyebabkan. Kemudian itu diantisipasi, jembatan keterputusan itu diselesaikan, maka jadilah sebuah panduan. Oke, baik panduan yang kemudian diambil oleh para J, oleh H, itu sebabnya Mekah Medina terkait dengan haji, yang terkait dengan ke kiri kewanitaan menunjuk pada Kleopatranya, dan J-nya itu terkait pada Jewish, agama lama, dan sebuah peradaban yang sosialnya itu adalah berkaitan dengan Persia dan berkaitan dengan Mesir tentunya. H di sisi malam. Oke. Nah, setelah itu berkembanglah ya kan perekonomian karena mereka kaum lama J dan kaum H, yaitu H itu sebetulnya adalah sebutan M asli Mesir gitu kan, Egyptian ya kan, yang kemudian dia disesatkan oleh Harun. Kemudian itu sebabnya kita punya persamaan-persamaan yang menyebutkan dalam kapital itu jangan main-main kapital. Harun Masiku, J ya kan, kemudian AHA dan sebagainya itu menunjukkan sampai penempatan-penempatannya. Oke, sampai perekonomian kita pun mirip ke sana. Dan startup, apa maksudnya startup? Ya kan, apa maksudnya bisnis-bisnis lepas dari simbol Illuminati itu pecahan dari sana semua. Itu sebabnya itu adalah titik perkembangan dunia barat, dan ideologi serta sistem strategi semua diperlengkapi. Ekonomi juga termulai dari sana. Itu sebabnya itu adalah sejarah asli yang tidak diketahui. Kita kembali ketika kaum ini memperbanyak sistem mereka, maka putus dipulihkan oleh Sulaiman, Salomo, dan Kleopatra. Dan akhirnya mereka dibunuh sampai pada zaman Yesus diperingati lagi bahwa itu menjadi sebuah masalah. Yesus pun dibunuh, kemudian diambil, dijadikan Tuhan sama sebagai perlengkapan, kemudian pecah dewa-dewaan. Dan kita tahu bahwa kalau udah ke dewa-dewaan itu terkait dengan catatan Salomo juga, Kama Sutra, kemudian bagaimana ke Cina. Nah, saya cerita tentang Cina. Sulaiman dan Kleopatra mereka menyelidiki dan belajar dari perbatuan dalam bahasa sebelum dari kapital ABC sampai Z, yaitu tentang wal, tentang ukiran, tentang kesenian dalam jenis tuangan ekspresi, cara komunikasi menyampaikan melalui tanda, simbol, serta makna yang terlukis atau terukir. Cina, dia menjadi incaran company para orang-orang yang sudah mencuri. Dia melihat mendapati bahwa ada masa pergiokan dan ukiran yang sama di zaman kaisar, serta ada struktur bangunan, struktur alam, tetapi yang paling inti adalah perbatuannya. Kemudian didapati juga di Nusantara.
Tetapi mereka menyerang dulu Cina dalam kekaisarannya. Kenapa? Karena di balik itu selalu ada edukasi. Itu sebabnya di zaman kekaisaran terkait dengan Shaolin. Nah, ya kan? Kemudian terkait dengan sistem kemasyarakatan yang tertata setelah kisah-kisah sebelumnya terpaut dengan agama-agama lama, Confucius dan sebagainya. Three Kingdom kita tahu. Lalu kemudian di masa pertengahan setelah Sulaiman dia masuk ke masa kekaisaran di mana giok, giok dan logam metalurgi, giok sebagai penanda. Ya kan, itu sebabnya dia selalu dijadikan gantungan menjadi penanda kaum, dan itu menjadi sebuah ketetapan kebernilaian. Dan terkait dengan Shaolin menjadi sekolah dasar, itulah cikal bakal dari pesantren, cikal bakal dari struktur berkala dalam edukasi diperlengkapi oleh catatan kapital dan buku suci yang menuntun. Itu mulai bergerak dan kemudian disitulah kejadian, tetapi selalu dijatuhkan oleh sistem kenikmatan yang selalu dibawa oleh kaum Kabal dan Cabul serta kaum agama-agama yang lama dalam edukasi penyebaran, konspirasi dan propaganda. Itu pun terjadi pada Nusantara kita tentunya. Nah, hal itu berlangsung sampai di tempat ini, sampai kita seperti ini. Nah, bagaimana solusinya ketika kita menghadapi keadaan di mana orang makan menjadi pandemi juga makan. Nah, orang makan dan makan itu terkait dengan domba jantan, domba gemuk dan domba kurus. Kisah Mesir lagi tentang Yusuf, tentang kenikmatan, tentang fitnah, tentang keterpenjaraan, tentang mimpi, tentang pemimpin, tentang keluarga yang membuang dan sebagainya. Dan itu sebabnya saya belajar, dan kebetulan karunia dan talentanya itu pada saya. Dan perhatikan baik-baik. Sementara kalian Indonesia, Asia, ASEAN dan Barat nih, digandeng Barat dengan sistem mereka baik ekonomi, itu menggambarkan peristiwa yang sama. Dan bocahnya dia punya pengalaman yang unik, punya kemampuan yang unik, dia juga punya kisah yang sama yang seharusnya dipertemukan, tidak dipertemukan. Maka Anda sedang mengulangi sebuah masa, di masa dulu tidak terjadi itu. Maka perkembangan yang sekarang tidak akan sampai. Artinya, maka pandemi pada waktu zaman Cleopatra akan tetap terjadi, maka itu hilanglah. Nah, itu sebabnya kalian berusaha apapun juga, kalian sudah terjebak dalam satu simulasi alami. Sesuai permintaan Anda, kalian dari kaum munafik yang sombong, yang lupa diri, yang telah kehilangan, ya kan, kehilangan cara pandang dan otak yang sungsang, itu sudah terjadi sehingga tidak lagi mengerti keterangan dan kejelasan. Dan kenapa di zaman Sulaiman dia dengan cepat mendobrak? Karena ketika Sulaiman dia mengartikan aku melihat di bawah matahari, maka matahari menggambarkan pola dan pola itu ditunjukkan. Itu sebabnya pada zaman Yesus pun polanya ditunjukkan. Sekarang mau pola matahari ditunjukkan bebal, mau pola dari matahari yang pasti itu adalah anaknya, itu adalah pegawainya, itu adalah utusannya, diacuhkan, dibuang, dan seolah-olah mereka lebih hebat dan jaya. Padahal keadaan mereka ya seperti itu. Keadaannya adalah keterbuangan, kebodohan, dan kepandemian. Belum lagi terkait dengan afterlife, before life, terkait dengan karma, penyakit, terkait dengan impotensial, karakteristik, terkait dengan banyak hal. Itu sebabnya tetap ikuti cerita-cerita saya dalam sosial media. Dan ini adalah kisah tentang Salomo Sulaiman dan Ratu Cleopatra, Ratu Shebek. Dan dia terkait dengan kuil Sobek namanya, si buaya. Horamakan buaya. Kusut loh.